Jadi apakah ke-6 Laskar FPI itu sama dengan 6 jenderal pahlawan revolusi yang tewas pasca peristiwa pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1965? Itu sangat konyol, ya. Dan saya kira kelompok yang coba menggiring opini seperti itu merupakan kelompok yang biadab. Tidak ada kesamaan antara setan dan surga. Dan juga tidak ada kesamaan antara 6 Laskar FPI dengan 6 jenderal pahlawan revolusi. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ada kelompok tertentu yang coba menggiring opini terkait tewasnya 6 Laskar FPI di kilometer 50. Jadi 6 Laskar FPI ini disama-samakan dengan 6 atau 7 jenderal pahlawan revolusi yang tewas pasca peristiwa pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1965. Jika 6 Laskar FPI ini disamakan dengan 6 jenderal pahlawan revolusi, lantas aparat Polri disamakan dengan kebiadaban PKI. Ini sungguh opini yang sangat mengusik emosi, tapi saya akan coba menjelaskan dengan logika berpikir yang sehat. Bagaimana ceritanya sampai 6 Laskar FPI ini disama-samakan dengan 6 jenderal pahlawan revolusi? 6 jenderal pahlawan revolusi ini tewas demi melindungi bangsa kita dari rongrongan paham komunisme. 6 jenderal pahlawan revolusi ini, menurut sejarah yang kita pelajari dan kita ketahui, mereka adalah yang paling keras menolak masuknya paham komunisme di negara kita. Jadi mereka tewas demi melindungi ideologi bangsa kita, yakni Pancasila. Sementara 6 Laskar FPI yang tewas di kilometer 50 adalah demi melindungi dan menyelamatkan seorang tersangka bernama HRS. Mereka tewas demi melindungi dan menyelamatkan seorang tersangka, siapapun dia. Tidak ada seorang manusia pun di republik ini yang kebal terhadap hukum oleh karena ketokohannya. Tidak bisa seseorang karena ketokohannya sebagai ulama atau sebagai habib atau sebagai jenderal atau sebagai anggota DPR, atau sebagai menteri, atau sebagai presiden, lantas dia kebal terhadap hukum, lantas bebas terhadap kasus hukum. Tidak bisa seperti itu. Ketika ramai opini kriminalisasi ulama, saya katakan bahwa ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka yang melakukan itu adalah oknumnya, pribadinya. Bukan ketokohannya yang melakukan pelanggaran itu. Bukan statusnya yang melakukan pelanggaran itu, melainkan oknumnya. Jadi ketika oknum tersebut mendapat perlakuan hukum, mendapat tindakan hukum, maka bukan ketokohannya yang ditindak secara hukum, bukan statusnya yang ditindak secara hukum, melainkan pribadinya. Jelas ya? Jadi ketika seseorang yang berstatus ulama misalkan, ini hanya contoh. Ketika seseorang yang berstatus ulama terjerat kasus hukum, menjadi tersangka atas sebuah kasus hukum, maka tindakan hukum itu tertuju kepada
diri pribadinya, bukan kepada ulamanya. Ketika seorang habib melakukan pelanggaran hukum, maka tindakan hukum itu tertuju kepada pribadinya, bukan status habibnya. Begitu juga halnya yang terjadi terhadap HRS. Jadi dia melakukan pelanggaran hukum. Rizik Syihab yang melakukan pelanggaran hukum. Bukan status ulamanya atau status habibnya yang melakukan pelanggaran hukum, bukan. Dan ketika polisi melaksanakan perintah penegakan hukum juga ditujukan kepada pribadi Rizik Syihab, bukan kepada status ulama atau habibnya. Nah, ketika itu aparat Polri sementara melaksanakan tugas penegakan hukum, mengejar, menangkap, dan menahan HRS. Kira-kira begitu agendanya. Tapi peristiwa yang terjadi di lapangan, yakni di kilometer 50, aparat Polri ini dihalang-halangi, dihadang, bahkan ada niatan untuk mencelakakan bapak-bapak aparat Polri ini. Jelas ada jejak digital, ada audio, obrolan, rencana untuk mencelakakan bapak-bapak aparat Polri yang saat itu sementara melaksanakan penegakan hukum. Dan sudah menjadi wewenang aparat Polri. Barang siapa yang mencoba melakukan tindakan menghalang-halangi aparat ketika melaksanakan tugas penegakan hukum, maka aparat berwewenang melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap siapapun itu. Dan itu yang dilakukan oleh bapak-bapak aparat Polri terhadap ke-6 Laskar FPI. Jadi apakah ke-6 Laskar FPI itu sama dengan 6 jenderal pahlawan revolusi yang tewas pasca peristiwa pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1965? Itu sangat konyol. Ya. Dan saya kira kelompok yang coba menggiring opini seperti itu merupakan kelompok yang biadab. Kelompok yang kurang ajar. Kelompok yang tidak punya adab. Mencoba untuk menyamakan para Laskar FPI yang kala itu sedang melakukan upaya melindungi dan menyelamatkan seorang tersangka dengan 6 jenderal yang tewas demi menyelamatkan ideologi bangsa. Ini sangat konyol dan sangat biadab menurut saya. Jadi jelas ya saudara ya, bahwa tidak ada kesamaan sedikit pun. Tidak ada kesamaan antara 6 Laskar FPI dengan 6 jenderal pahlawan revolusi. FPI tidak menghormati bendera merah putih. FPI tidak menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Ini sama seperti menyamakan setan dengan surga. Apakah ada kesamaan saudara-saudara? Nggak ada. Tidak ada kesamaan antara setan dan surga. Dan juga tidak ada kesamaan antara 6 Laskar FPI dengan 6 jenderal pahlawan revolusi. Dan aparat Polri merupakan institusi penegakan hukum yang berfungsi sebagai ketahanan bangsa dan negara. Negara kita punya TNI yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, menjaga batas-batas kedaulatan bangsa kita. Dalam negeri bangsa kita punya Polri, negara kita punya Polri, yang bertugas sebagai aparat penegakan hukum, menjalankan fungsi alat ketahanan negara.
Mereka punya wewenang untuk melakukan tindakan tegas dan terukur bila mana pertahanan dan ketahanan bangsa ini terancam oleh siapapun juga. Kesimpulannya saudara-saudara, bahwa 6 laskar FPI yang tewas tertembak di kilometer 50 tidak ada kesamaannya sama sekali dengan 6 jenderal pahlawan revolusi. Dan menyamakan 6 laskar FPI ini dengan 6 jenderal pahlawan revolusi merupakan suatu kebiadaban. Begitu juga menggiring opini seolah-olah menyamakan aparat Polri yang melakukan tugas penegakan hukum seperti aksi kebiadaban PKI juga merupakan suatu kebiadaban yang menurut saya tidak bisa dimaklumi. Dan saya berharap aparat Polri bertindak tegas dan cepat untuk menanggapi opini seperti ini. Ini demi keamanan bangsa dan negara kita. Saya Kristianto Yenoni, Bravo NKRI, Bravo Polri, Merdeka!